Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qaidul Musla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kaidah yang pertama tentang nama-nama Allah, yaitu kaidah asma'ullah taala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna. Maka tidak ada dari nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemungkinan makna yang buruk. Karena sebuah kata dalam bahasa Arab, demikian pula dalam bahasa-bahasa yang lain, sebuah kata antara dia mengandung makna yang bagus, tidak ada sisi cacatnya sama sekali, seperti ilmu misalkan. Berilmu, ya, disifati dengan ilmu, maka ini adalah sifat yang di bahasa manapun, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dimanapun bahasanya, maka kata tersebut menunjukkan sebuah, ya, makna yang positif, makna yang baik, makna yang bagus. Berbeda dengan misalkan, ya, kata lain yang bisa jadi memiliki makna baik tapi terkadang memiliki makna buruk, ya. Maka itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala memiliki nama seperti itu. Sebentar lagi akan dicontohkan misalkan, ya. Contohnya misalkan, atau maknanya netral begitu, ya, tidak mengandung makna baik atau tidak mengandung makna buruk. Nanti akan dijelaskan. Atau nama yang mengandung maknanya buruk. Nah, tidak ada sisi baiknya sama sekali. Seperti dusta misalkan. Kata dusta itu adalah kata yang kalau ada sesuatu atau seseorang disifati dengan sifat ini, maka ini tentunya yakni sifat yang buruk 100%. Zalim misalkan, jahat. Nah, ini tidak mungkin nama Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, nama yang maknanya buruk atau sekedar netral, atau dalam sebagian kasus baik, dalam sebagian kasus buruk. Tidak. Dalam semua kasus nama Allah itu mengandung makna yang baik, makna yang indah, makna yang sempurna. Dan itulah inti dari kaidah yang pertama. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah ta'ala itu semuanya adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, dan nama-nama yang sempurna. Kemudian kita masuk pada kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Ta'ala itu memiliki, yakni, dua sisi. Dia bisa berfungsi sebagai a'lam dan dia bisa berfungsi sebagai awsaf. A'lam bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Apa yang dimaksud dengan a'lam atau alam? Yakni kalau di bahasa kita sehari-hari, nama panggilan. Jadi maksudnya adalah nama Allah itu a'lam, asma Allah ta'ala a'lam, maksudnya adalah kita bisa menyeru Allah, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari a'lam. Wa awsaf bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani. Awsaf maksudnya sifat. Maksudnya adalah nama-nama Allah itu tidak hanya sekedar nama panggilan, tapi juga memiliki sifat, ya, yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan nama makhluk. Berbeda dengan nama makhluk. Nama makhluk itu minimalnya cuma sekedar alam atau a'lam. A'lam itu jamak dari alam. Sekedar nama panggilan. Bisa jadi tidak memiliki sifat, maknanya tidak memiliki, atau nama tersebut tidak memiliki, yakni, makna tertentu. Seperti contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya nama
nama orang secara umum ya. Anda kalau nyebut nama orang takut Anda sebut nama Anda sendiri ya, gimana? Tayyib. Misalkan contohnya nama Andi misalkan. Dalam bahasa Indonesia mungkin berbeda kalau di sebuah daerah, misalkan di Makassar misalkan ya. Tapi di daerah-daerah yang lain kata Andi tidak memiliki kandungan makna tertentu, betul tidak? Maka ini adalah sekedar alam, sekedar nama panggilan. Anda kalau dipanggil dengan nama kalau ada orang manggil dengan nama tersebut dan di ruangan itu ada Anda noleh gitu ya. Tapi apakah nama tersebut mengandung sebuah sifat? Ya, di kebanyakan daerah di Indonesia tidak ada. Mungkin di Makassar mungkin ada gitu ya. Tapi sayangnya Anda bukan orang Makassar. Jadi itu adalah alam tapi tidak memiliki wasfun atau sifat, tidak memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Adapun nama Allah, semua nama Allah itu adalah alam dan wasfun. Nama yang bisa kita jadikan untuk menyeru nama Allah, menyeru Allah Subhanahu wa taala di doa kita, memanggil Allah dalam artian menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, itu alam. Tapi setiap nama Allah itu mengandung sifat. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Al-Alim mengandung sifat ilmu. Al-Hakim mengandung sifat hikmah. Bahkan lafaz jalalah Allah, kata Allah itu sendiri memiliki sifat uluhiyah. Kandungan sifat yang terkandung di dalam kata lafzul jalalah Allah, apa sifat yang terkandung di dalamnya? Uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Yakni tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'luha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari lafzul jalalah Allah. Ar-Rabb misalkan, ya, salah satu nama Allah Ar-Rabb. Apa makna atau sifat yang terkandung di dalamnya? Rububiyah. Rububiyah yakni satu-satunya zat yang berkuasa, yang menguasai, yang berikan kita rizki, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menguasai seluruh kehidupan kita, yang mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Itu sifat-sifat yang terkandung di dalam Ar-Rabb, sifat rububiyah. Maka di sini kita lihat, jadi ini kaidah yang sangat penting. Mengapa? Karena nanti ketika kita membaca dalil, kemudian di dalil tersebut, ya, misalkan ada sebuah kata yang tampaknya itu adalah nama Allah, tapi ternyata kata tersebut tidak mengandung sifat, maka kita katakan ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah inilah salah satu kaidah yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan mana yang nama Allah, mana yang bukan. Ya. Selain kaidah-kaidah yang lain, yaitu apa? Mengecek apakah dalil tersebut dalil sahih atau tidak. Kalau dari Al-Quran jelas sahih, tapi kalau dari hadis dicek dulu hadisnya sahih atau tidak. Misalkan khilaf di kalangan atau ya perbincangan di kalangan para ulama, apakah As-Sattar itu adalah nama Allah? Di antara yang dibahas oleh para ulama, tapi itu bahasanya nanti saja. Tapi di sini kita lihat, jadi nama Allah itu mengandung dua aspek, berfungsi sebagai alamun, berfungsi sebagai nama yang kita bisa gunakan untuk menyeru Allah, dan dia itu memiliki wasfun atau sifat, memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi saking nama Allah, yakni semuanya husna, asmaul husna. Al-Asma'ul Husna, nama yang indah, nama yang sempurna. Saking sempurnanya tidak mungkin nama Allah tidak memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Pasti dan harus memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Dan makna itu adalah makna yang sempurna, makna yang baik. Wahiyya bil-i'tibaril awal mutaradifah lidalalatiha ala musamma wahid wa huwa Allahu azza wa jal. Nama Allah, kalau dilihat bahwa nama Allah itu adalah a'lam, yakni sebuah nama yang bisa kita seru untuk berdoa kepada Allah, maka nama-nama Allah itu sinonim.
Allah memiliki banyak nama. Betul? Ya, lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Al-Alim, kemudian Al-Hakim, kemudian Al-Aziz, dan seterusnya banyak sekali. Maka semua nama-nama ini kalau dilihat dari aspek bahwa itu adalah a'lam, nama-nama yang bisa kita seru untuk berdoa kepada Allah di doa-doa kita, maka nama-nama tersebut semuanya sinonim. Lidalalatiha ala musamma wahid, yakni mengacu pada zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa bil i'tibari tsani, berdasarkan aspek yang kedua bahwa nama-nama Allah tersebut memiliki sifat, maka mutabayyinah, maka setiap nama Allah tersebut adalah nama-nama yang berbeda. Lidalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahul khas, karena setiap nama Allah itu mengandung sifat tertentu yang berbeda dengan sifat yang dikandung oleh nama Allah yang lain. Mudah insya Allah. Jadi nama Allah banyak, minimalnya 99. Apakah nama Allah lebih dari 99? Naam, karena ada nama Allah yang tidak disebutkan di dalil. Akan tapi ista'thara li nafsihi, akan tapi disebutkan di dalil ya, hadis, akan tapi itu Allah simpan untuk dirinya sendiri, tidak dijelaskan di dalil. Minimalnya 99. Dan 99 lebih dari nama Allah tersebut, itu mengacu pada satu zat yang sama, itu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat dari sisi ini sinonim. Tapi karena setiap nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang berbeda-beda. Al-Alim, sifat yang terkandung di dalamnya adalah ilmu. Al-Hakim, sifat yang terkandung di dalamnya adalah hikmah. Ini sudah berbeda. Maka ini namanya mutabayyinah. Mutabayyinah itu, mutaradifah itu sinonim, mutabayyinah itu bukan sinonim. Di dalam bahasa Indonesia punya tidak kita kata yang tepat terjemahan untuk bukan sinonim? Apa? Sinonim itu apa? Lafadznya berbeda, maknanya sama. Sinonim. Kalau mutabayyinah itu mutaradifah, sinonim. Kalau mutabayyinah lafadznya berbeda, maknanya berbeda. Apa istilah khusus di bahasa Indonesia? PR bagi ahli nahwu bahasa Indonesia, ahli grammar bahasa Indonesia. Baik. Sebagaimana satu PR yang telah kita sebutkan di majelis lain, tapi di masjid ini juga, yaitu apa? Kalau bahasa Arab itu kita mengenal di bahasa yakni di bahasa Arab ada ju' lapar, kemudian syaba' yakni kenyang, kemudian kalau haus apa? Haus bahasa Arabnya apa? Yaitu atas. Lawan dari atas dalam bahasa Arab arri. Ya, haus dalam bahasa Arab, atas lawannya arri. Dalam bahasa Indonesia apa lawan dari haus? Lawan dari lapar kenyang. Lawan dari haus apa? Tidak haus. Ya. PR juga buat ahli bahasa Indonesia. Baik. Maka di sini kita lihat, ya, ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, karena pemikirannya orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendengar Nabi Muhammad SAW terkadang berdoa dengan menggunakan lafaz Allah, terkadang berdoa dengan menggunakan lafaz Ar-Rahman, ya Rahman, terkadang berdoa dengan menggunakan nama Allah yang lain, maka orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW, dia memprotes kita memiliki Tuhan yang banyak, dia sendiri Tuhannya banyak. Ya Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka menganggap ini adalah nama untuk Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda. Kita katakan semua nama-nama tersebut mengacu pada satu zat yang sama, yaitu Allah, tetapi makna dari setiap nama-nama Allah tersebut berbeda-beda. Fal hayyu Al-Alimu, Al-Qadiru, As-Sami'u, Al-Basiru, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Azizu, Al-Hakim, kulluha asma' li musamma wahid wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama-nama Allah seperti Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, ini semuanya adalah nama-nama yang mengacu pada satu zat yang sama, yaitu Allah, lakin ma'nal hayy ghairu ma'nal alim. Wa makna al-alim ghairu makna al-qadir wa hakadha. Akan tapi makna al-hayy,
zat yang maha hidup, itu berbeda maknanya dengan Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Dan makna Al-Alim berbeda dengan makna Al-Qadir, zat yang maha mampu. Demikian seterusnya. Wa innama qulna bi annaha a'lam wa awsaf li dalalatil Qur'ani alaih. Nah sekarang, mengapa kita katakan bahwa nama Allah itu memiliki dua aspek tadi, a'lam dan awsaf, nama yang bisa kita gunakan untuk menyeru Allah di doa-doa kita, dan awsaf, sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Apa dalil bahwa nama Allah, setiap nama Allah memiliki dua aspek ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kama fi qaulihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Di satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah zat yang maha pengampun dan ar-rahim, al-ghafur ar-rahim. Di ayat yang lain, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu al-ghafur dzur rahmah, memiliki rahmat. Di satu ayat al-ghafurur rahim, di ayat yang lain al-ghafuru dzur rahmah. Kalau antum bandingkan, yang ini ar-rahim disebut ar-rahim, yang ini disebut dzur rahmah, memiliki rahmah. Itu berarti apa? Itu berarti ya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri terkadang dengan menggunakan nama ar-rahim, terkadang dengan menggunakan menjelaskan sifat, yaitu memiliki rahmah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan setiap nama Allah mengandung alamun dan wasfun. Fa innal ayat ats-tsaniyah dallat ala anna ar-rahima huwal muttasifu bir-rahmah. Jadi ayat yang kedua, wa rabbukal ghafur dzur rahmah, yakni dzur rahmah di situ memiliki rahmah, zat yang memiliki sifat rahmah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Ar-Rahim itu adalah zat yang memiliki sifat rahmah tersebut. Wali ijma'i ahli lughati wal urfi annahu la yuqal alimun illa liman lahu ilmun, wala sami'un illa liman lahu sam'un, wala basirun illa liman lahu basarun, wa hadha amrun abyanu min ayyuhtaja ila dalil. Dalil yang lain adalah ijma'. Ijma' ahli lughah, ya, ahli bahasa dan ahli urf, yakni dalam urf bahasa Arab, dalam yakni bahasanya orang Arab, maka kita mengetahui bahwa kalau ada kata alim, ya, itu pasti orang yang diberikan gelar atau titel alim, misalkan kalau itu orang gitu ya, maka pasti dia memiliki ilmu. Kalau ada sebuah zat yang diberi gelar sami', maka pasti memiliki pendengaran. Diberi gelar basir, pasti memiliki penglihatan. Ya, ini secara bahasa. Jadi dalilnya adalah firman Allah, Al-Qur'an, demikian pula Al-Hadis walaupun tidak disebutkan di sini, dan demikian pula ijma'. Wa bihadza ulima dhalalu man salabu asma Allah taala ma'aniyaha min ahli ta'til. Oleh karena itu kita mengetahui penyimpangan dari orang yang menghilangkan makna dari nama-nama Allah. Ya, mereka disebut sebagai ahlu ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til itu adalah menafikan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ya Al-Alim, mereka berkata, innallaha ta'ala sami' bila sama', wa basir bila basar, wa aziz bila izzah, wa hakadha. Yani ketika Allah memiliki nama As-Sami', mereka bisa jadi mengatakan, "Taib, Allah adalah As-Sami'." Ya, salah satu nama Allah As-Sami', tapi tidak memiliki makna sama sekali. Tidak boleh kita pahami As-Sami' ini adalah zat yang maha mendengar, tidak boleh. Ini pemahamannya orang ahlu ta'til. Pemahamannya orang-orang yang mentaktil, orang-orang yang menghilangkan makna dari nama-nama Allah. Maka ini adalah sebuah kesalahan besar, ya. Ini adalah orang-orang yang berkata As-Sami' tanpa pendengaran, Al-Basir tanpa penglihatan, Al-Aziz tanpa izzah, tanpa keperkasaan, Al-Alim tanpa ilmu, Al-Hakim tanpa hikmah. Apakah pantas Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama tapi tidak memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut? Tidak mungkin. Ya. Tidak jadi Al-Asmaul Husna lagi.
Kalau kita sebut nama Allah apa? Asmaul Husna katanya. Ya tidak husna lagi berarti kalau tidak mengandung sifat. Cuma sekedar lafaz saja. Berbeda dengan makhluk seperti yang tadi kita sebut ya. Ketika makhluk tersebut misalkan kebetulan namanya memiliki makna, misalkan bisa jadi sifat dari orang tersebut tidak sesuai dengan sifat yang terkandung di namanya. Betul? Contohnya apa? Ini nanti kalau kita nyebut salah satu contoh ya. Contoh, kita ambil contoh, jangan salahkan anak, salahkan buku textbook kelas 1 SD. Ini Budi, misalkan gitu ya. Apakah kata Budi memiliki makna? Apa makna dari Budi? Baik. Apakah seseorang yang bernama Budi pasti sifatnya baik? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi ada yang namanya Budi di sini. Bisa jadi na'am, sifatnya sesuai dengan kandungan namanya, atau bisa jadi sifatnya bertentangan dengan kandungan namanya. Ya, namanya Hasan, tapi ternyata sifatnya tidak Hasan, gitu ya. Misalkan, itu misalkan saja. Kemudian, ya, bisa jadi kalau nama makhluk tidak memiliki kandungan nama sama sekali. Seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti contohnya kata Andi tadi, ya, di mayoritas daerah Indonesia tidak memiliki kandungan makna khusus. Jadi salah kalau kita sebut apalah artinya sebuah nama, ya. Nama itu mempengaruhi, apalagi kalau kita bicara nama Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Jadi kita harus meyakini Allah itu memiliki nama dan memiliki sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah tersebut. Wa 'allalu dzalika bi anna thubutas sifat yastalzimu ta'addudal qudama. Orang-orang ahlu ta'til, orang-orang yang mengingkari sifat dari nama Allah, sifat yang terkandung dalam nama Allah, apa yakni dalil mereka? Apa landasan mereka sampai mereka berkeyakinan seperti itu? Dalil mereka adalah logika. Apa logika mereka? Logikanya adalah kalau seandainya setiap nama Allah itu mengandung sifat, maka itu berarti Allah itu nanti banyak. Ini sama dengan pemikirannya orang kafir Quraisy. Kalau setiap sifat-sifat tersebut, kalau setiap nama-nama tersebut mengandung sifat, itu berarti nama-nama yang berbeda ini berarti. Berarti nanti banyak Tuhannya. Ada Ar-Rahman, beda lagi dengan Ar-Rahim, beda lagi dengan Al-Alim, beda lagi dengan Al-Hakim. Ini pemikiran mereka. Wa hadhil 'illatu 'alilatun bal mayyitatun. Ya, kata Syekh Utsaimin, illah ini, yani logika mereka ini, akal mereka ini alilah, cacat. Bahkan tidak hanya cacat, tapi mati. Ya. Ini adalah logika yang bukan logika, bukan sekedar logika cacat, akan tapi sudah logika yang mati. Lidalalati sam'i wal aqli ala butlani. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui di dalil baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, demikian pula di akal, secara akal yang sehat gitu ya, kita bisa mengetahui bahwa ini sangat mungkin Allah memiliki nama yang banyak dan setiap nama Allah memiliki sifat yang mengandung sifat yang berbeda-beda, tapi zat yang dituju oleh semua nama-nama tersebut adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata dalam Nuniyah beliau, lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina innal mushabbiha abidul awthan. Kita itu tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat kita, karena orang yang musyabbih, orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, itu adalah abidul awthani, orang yang menyembah awthan, menyembah berhala. Orang kalau kita melihat orang yang menyembah berhala, mereka itu berarti menyamakan sifat Allah dengan, atau sifat Tuhan mereka dengan sifat makhluk. Ya, mereka menyamakan bahwa kalau berhala kan berarti harus dibentuk. Berarti kan harus ada bentuknya seperti itu. Nah, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina innal mushabbiha abidul awthani kalla wala nuhlihi min awsafihi innal mu'attila abidul buhtani. Demikian pula kita tidak
mengingkari sifat-sifat Allah, karena orang yang mu'attil, karena orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu adalah abidul buhtani, orang yang pada hakikatnya menyembah al-buhtan, menyembah bukan Tuhan. Apa? Zat yang kemudian tidak memiliki sifat sama sekali, tidak memiliki sifat ilmu, tidak memiliki sifat hikmah, tidak memiliki sifat pendengaran, tidak memiliki sifat penglihatan, tidak memiliki sifat, semua sifat-sifat ilahiyah. Apakah zat yang seperti ini adalah Tuhan antum? Nah, gitu ya. Al-buhtan, tidak mungkin zat yang menguasai alam semesta ini, ya, menciptakan alam semesta ini, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita rizki, tidak mungkin tidak memiliki sifat sama sekali. Itu mengapa kalla wala nukhlihi min awsafihi innal mu'attila abidul buhtani. Ya, sekali-kali tidak, kita tidak mengingkari sifat-sifat Allah, karena orang yang mengingkari sifat Allah itu pada hakikatnya beribadah kepada zat yang al-buhtan, zat yang tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan, tidak memiliki sifat sama sekali. Ya. Man syabbaha Allah al-azima bi khalqihi fahuwa syabihu li musyrikin nasrani, kata Ibnu Qayyim. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia sama dengan musyrik Nasrani. Orang musyrik dari kalangan Nasrani kan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mengatakan Allah memiliki anak. Betul tidak? Maka ini adalah yakni orang yang musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti dia sama dengan musyrik Nasrani. Au man attala ar-rahmana min awsafihi, au man attala ar-rahmana min awsafihi fa huwa al-kafur wa laysa dzal imani, wa laysa dzal imani. Ya, dan orang yang mengingkari sifat-sifat Ar-Rahman, maka orang ini adalah orang kafir. Naam, ini adalah kekufuran. Wa laysa dzal imani, dan bukan orang yang beriman. Ya. Kita lihat dalil dari Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Ya. Itu banyak sekali. Fali anna Allah taala wasafa nafsahu bi awsafin katsira ma annahu al-wahidul ahad. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat yang banyak. Padahal Allah itu adalah zat yang satu, al-wahidul ahad. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna batasha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Sifat semua disebutkan di sini. Inna batasha rabbika lasyadid. Sungguhnya azab dari Rabbmu itu sungguh azab yang perih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah itu adalah zat yang menciptakan dan menghidupkan manusia kembali setelah mati. Ini sifat berarti. Allah memiliki sifat ini, memiliki perbuatan ini, menciptakan, kemudian membangkitkan kembali nanti, menghidupkan kembali nanti. Allah itu wahwal ghafurul wadud. Allah itu maha mengampuni. Allah itu maha mencintai orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Dzul arsyil majid, memiliki ars yang agung, yang mulia. Fa'alul lima yurid, yang melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. Ini sifat demi sifat disebutkan di ayat, rangkaian ayat-ayat ini. Bagaimana antum kemudian mensifati Allah tidak memiliki sifat sama sekali? Wa qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sifat demi sifat disebutkan. Ya, sucikanlah Allah dengan menyebutkan nama Rabbmu yang maha tinggi. Sifat al-a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, sifat lagi yang menciptakan. Fasawwa, kemudian menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, yang menetapkan kadar-kadarnya, hitungan-hitungannya. Fahada, kemudian memberikan petunjuk kepada apa yang Allah ciptakan tersebut. Walladzi akhrajal mar'a, yang menumbuhkan mar'a, tanaman-tanaman yang dimakan oleh binatang ternak. Misalkan rumputan, semak-semak, tanaman. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan itu kering, kehitam-hitaman, bisa dibikin segar, bisa dibikin kering. Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Ini sifat demi sifat, perbuatan demi perbuatan yang disebutkan di Al-Qur'an, demikian pula di hadis banyak. Bagaimana mungkin kemudian tiba-tiba kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat? Ya. Innal mu'addil 'abidul buhtani. Ya, sungguhnya orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu sebenarnya dia menyembah siapa, bro? Menyembah zat yang tidak memiliki sifat. Ya. Fa fi hadhil ayat al-karimah,
awsafun katsiran li mawsufin wahid wa lam yalzam min thubutiha ta'addudul qudama. Jadi di ayat-ayat ini banyak sifat-sifat yang disebutkan mengacu pada zat yang sama, zat yang satu yaitu Allah, dan tidak kemudian berarti Tuhannya banyak. Ya, gitu ya. Satu sifat itu berarti satu Tuhan. Ya, ada dua sifat, dua Tuhan. Tidak demikian. Wa amal akal. Adapun kalau pakai logika yang sahih, akal yang sehat. Fali anna sifati laysat dzawat ba'inah minal mawsuf hatta yalzama min thubutiha at-ta'addud wa innama hiya min sifatin wa innama hiya min sifati man ittasawa biha fa hiya qa'imatun bihi wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatihi. Jadi setiap sifat itu bukan ya objek yang terpisah dengan zat yang disifati. Sifat itu bukan objek yang terpisah dengan zat yang disifati. Satu paket. Sifat ini adalah apa? Atribut atau karakter atau aspek yang melekat pada zat yang disifati. Jadi kalau misalkan zatnya satu tapi sifatnya banyak, sangat mungkin. Ya, kenapa? Karena sifat itu bukan objek yang berdiri sendiri, bukan qaimun bidzatihi atau qaimun binafsihi. Ini istilah yang banyak disebutkan di kitab-kitab akidah. Antum harus paham ya, ini tulab. Qaimun binafsihi maksudnya adalah berdiri sendiri, objek yang berdiri sendiri. Qaimun binafsihi. Tapi sifat Allah itu bukan sebuah objek yang berdiri sendiri, tidak. Akan tapi qaimun bidzatihi, bidzatillah. Yani hal-hal yang melekat pada zat Allah, hal-hal yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Apakah mungkin antum memiliki dua sifat manusia misalkan? Mungkin sekali. Apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Gitu maksudnya ya. Seseorang bisa memiliki sifat rajin menabung. Karena rajin menabung adalah pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Tapi bisa memiliki sifat rajin menabung. Di saat yang sama dia memiliki sifat mudah mengantuk. Gitu ya. Mungkin tidak, mungkin sekali. Betul? Ini dua sifat yang melekat pada satu orang yang sama. Mungkin sekali. Dan kita tidak katakan ini dua orang yang berbeda. Kalau itu bisa kita pikirkan untuk manusia, mengapa kemudian kita katakan ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Setiap zat yang ada, ya, kullu mawjud la budda lahu min ta'addudi sifati. Setiap objek yang kita lihat di alam semesta di sekeliling kita pasti memiliki beberapa sifat, pasti. Minimal dari sisi warna, misalkan. Ini kita lihat cairan di dalam sini. Warnanya coklat. Anda katakan kepada antum, "Taib, dari ini satu sifat, warna, dari sisi warna. Warnanya coklat. Kita cek rasanya. Bismillah. Ini alasan Anda cuma untuk minum aja. Taib. Masya Allah, manis sifatnya ya. Dua sifat yang ada pada satu objek yang sama, taib. Satu sifat yang lain itu hangat. Sifat yang berbeda lagi. Tapi mengacu pada satu zat yang sama. Itu cuma alasan aja untuk minum, taib. Fafihi sifatul wujud wa kaunuhu wajibal wujud au mumkinal wujud wa kaunuhu ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan bi ghairi. Jadi intinya satu sifat atau satu zat bisa memiliki banyak sifat, ya. Wa bihadza aidan ulima anna ad-dahr laisa min asma'illahi ta'ala. Oleh karena itu kita juga mengetahui menggunakan kaidah ini bahwa ad-dahr itu bukan nama Allah. Ini yang kita sebut tadi. Ad-dahr, apa itu ad-dahr? Waktu. Ad-dahr itu bukan salah satu dari nama Allah. Li'annahu ismun jamidun la yatadammanu ma'na yulhiquhu bil asma'il husna. Karena ad-dahr itu bukan, dia adalah sebuah kata, na'am, tapi tidak mengandung sebuah sifat. Waktu, apa sifat yang terkandung di kata waktu? Tidak ada, gitu ya. Itu istilahnya dalam bahasa Arab ismun jamid, bukan ismun mustaq. Bukan ism mustaq tapi ism jamid. Wali'annahu ismun lil waqti waz zaman. Ya, alasan yang kedua karena ad-dahr itu maknanya waktu, maknanya zaman. Ya, tidak mungkin yakni ini menjadi nama Allah. Qala Allah Ta'ala an munkiril ba'ats wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan kata ad-dahr di Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka berkata, "Ma hiya illa hayatuna dunya." Kehidupan kami ini di dunia ini cuma sekedar kehidupan yang
namutu wa nahya wa ma yuhlikina illa dahr. Kita hidup, kita mati, enggak ada yang bisa membuat kita mati kecuali sekedar berlalunya waktu. Yani kalau memang sudah sampai waktunya, khalas, mati gitu ya. Mati karena tua, bukan mati karena ada zat yang mematikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikirannya orang-orang ateis. Dan pemikiran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan atau hari kiamat. Ini kata ad-dahr yang disebutkan di Al-Qur'an. Jadi ad-dahr di sini maknanya apa? Al-layali wal ayyam. Yuriduna murural layali wal ayyam. Yakni berlalunya waktu, berlalunya siang dan malam, itu yang disebut dengan ad-dahr. Ini di ayat. Bagaimana dengan hadis? Ada hadis yang seolah mengindikasikan bahwa ad-dahr itu adalah salah satu nama Allah. Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti apa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam yusubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadiyal amr, uqallibul laila wan nahar." Anak Adam menyakitiku, yakni menisbatkan kepada diriku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan sesuatu yang tidak hak. Yusubbu ad-dahr, mereka itu mencela waktu. Wa ana ad-dahr, padahal aku adalah ad-dahr. Aku adalah waktu. Bi yadiyal amr, di tanganku segala perkara, uqallibul laila wan nahar, aku membalikkan siang dan malam. Maka hadis ini fala yadullu ala anna ad-dahr min asma'illah ta'ala. Hadis ini ya tidak menunjukkan bahwa ad-dahr itu adalah nama Allah. Walaupun jelas-jelas disebutkan di situ adalah wa ana ad-dahr, aku adalah ad-dahr, tapi ini tetap bukan nama Allah ad-dahr. Mengapa? Wadzalika annal ladzina yasubbuna ad-dahr innama yuriduna az-zaman alladzi huwa mahallul hawadits la yuridun Allah taala. Karena orang-orang yang mencela waktu, misalkan siang sekali hari ini. Gitu ya. Buruk sekali hari ini. Gitu. Jadi mencela waktu. Maka yang mereka cela adalah waktu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konteks hadis ini adalah kepada orang-orang tersebut yang mencela waktu tersebut. Apa yang mereka cela sebenarnya di benak mereka? Yang dicela apa? Hari atau Allah? Hari sebenarnya yang mereka cela. Tapi di sini di hadis ini menjelaskan orang yang mencela waktu pada hakikatnya adalah mencela Allah. Mengapa? Karena Allah yang mengatur seluruh kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu-waktu tersebut. Jadi orang yang mencela waktu di benaknya pada asalnya mencela waktu, tapi ini ujung-ujungnya sebenarnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu maksudnya. Fayakunu makna qaulihi wa ana ad-dahr ma fassarahu bi qaulihi bi yadiyal amr uqallibul laila wan nahar. Jadi makna dari wa ana ad-dahr, aku adalah ad-dahr, itu adalah sebagaimana yang ditafsirkan di frase berikutnya. Sudah ada penafsiran di frase berikutnya, yaitu apa? Di tangankulah segala perkara, aku membalikkan malam dan siang. Yakni semua perkara ini adalah yakni dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela waktu atau mencela pengaturan kejadian-kejadian pada waktu-waktu tersebut, pada hakikatnya dia mencela zat yang mengatur kejadian-kejadian tersebut, yaitu Allah. Sedikit lagi ya insyaallah. Fa huwa subhanahu khaliqud dahr wa ma fihi wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar wa huma ad-dahr. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang menciptakan ad-dahr, dialah Allah yang menciptakan waktu. Dan apa yang ada di dalam waktu tersebut, waktu ini bisa kita anggap sebagai arena. Arena di mana kejadian-kejadian berlalu di situ, terjadi di situ. Siapa yang menciptakan arena ini, waktu ini? Allah. Siapakah yang mengatur dan menciptakan kejadian-kejadian yang ada di situ? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan, Allah yang membalikkan siang dan malam. Dan siang dan malam itulah ad-dahr. Ad-dahr itu maknanya waktu atau zaman. Wala yumkinu ayyakunal mulaqqib ayyakunal muqallib bi kasril lam wal muqallab bi fathiha. Tidak mungkin kalau Allah adalah waktu. Kalau misalkan antum tetap bersikeras Allah adalah waktu, tidak mungkin zat yang membolak-balikkan waktu, zat yang membolak-balikkan adalah zat yang dibolak-balikkan. Kalau yani yang membolak-balikkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolak-balikkan adalah waktu. Kalau Allah adalah waktu, maka tidak mungkin zat yang membolak-balikkan itu adalah juga sama zat yang dibolak-balikkan ya. Satu kalimat lagi, wa bihadza tabayyana annahu yamtani'u an yakuna ad-dahru fi hadzal hadits muradan bihi Allah ta'ala. Jadi tidak mungkin berdasarkan
ya, penjelasan-penjelasan ini tidak mungkin kata ad-dahr itu maknanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kaidah ini adalah salah satu kaidah yang digunakan oleh para ulama untuk beristihad, untuk menentukan mana yang merupakan nama Allah dan mana yang bukan merupakan nama Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kaidah ketiga dan seterusnya tentang memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah.